Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Cancer, khusus untuk asmara dan kesehatan. Kali ini saya bedakan asmara dari karir ya, untuk menghemat waktu. Ya, karena ada beberapa di antara kalian yang komen kemarin ya, lama sekali kak, katanya gitu. Jadi menurut saya mungkin ini akan ngebantu untuk menghemat waktu. Dan kenapa masih ada kesehatan gitu? Karena kesehatan bisa dipengaruhi dari masalah asmara ataupun karir. Jadi kesehatan tidak bisa saya lepaskan dari karir ataupun asmara. Oke, kali ini seperti biasa saya berharap kalian bisa memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini yang cocok bagi kalian ya. Jangan dipaksakan, jangan juga diambil hati bila ada uh, perkataan yang sensitif atau tidak benar lewat kartu ini, karena energi di sini kolektif, tidak diperuntukkan untuk kamu secara personal. Kalau bisa dicek Sun, Moon, and Rising-nya ya, untuk membantu kamu memahami energi kamu. Oke, ada the Fool, ada Eight of Cups. Untuk the Fool-nya, kamu seperti ngejalani hubungan ini dengan pasangan kamu apa adanya, terbuka. Terkadang kamu kurang yakin nih bakalan gimana nanti ujungnya dengan si dia, apakah tetap bisa bertahan atau ketika dilanda musibah kamu dengan si dia bisa berakhir gitu. Karena di sini saya ngelihat ada semacam kekecewaan ya. Untuk Eight of Cups-nya, bisa jadi beberapa di antara kamu ini lost contact dengan pasangan, yang gak ada komunikasi nih selama seminggu ini ya. Saya ngelihat ini kamu, bisa jadi kamu yang nggak pengen bicara, pengen ninggalin hubungan ini, atau bisa jadi ini pasangan kamu ya. Ini bisa vice versa juga. Memang di dalam suatu hubungan itu dibutuhkan yang namanya kerjasama ya, dibutuhkan yang namanya kreativitas juga, energi kreativitas untuk selalu menghidupkan hubungan ini supaya tidak jenuh, tidak bosan, tidak monoton atau flat gitu ya. Ya, harus bisa lah saling mengisi, saling mengimbangi. Dan untuk Seven of Wands ya, ini adalah kemampuan kamu. Kok saya melihat ini adalah kemampuan kamu di dalam uh, membina suatu hubungan. Kalaupun misalnya ada masalah, kamu bisa mengontrol diri. Ya, ada beberapa di antara kalian ini merasa kecil hati mungkin ya. Di dalam hubungan ini kamu ngerasa seperti disepelekan, kamu ngerasa seperti levelnya di bawah ya, diperlakukan seperti nggak sepadan gitu ya. Kalau pasangan itu sebenarnya kan sepadan ya kan. Ya, kan ada itu di kitab suci yang mengatakan bahwa perempuan diambil dari tulang rusuknya laki-laki, artinya berdampingan kan gitu. Jadi walaupun kamu ada semacam treat seperti itu yang kamu dapatkan, tapi kamu tetap nih bisa bersikap yang tegar, tegas, bahwasanya ya walaupun saya berasal dari keluarga yang sederhana ataupun saya memiliki kekurangan, bukan berarti kamu bisa mengontrol saya, membodoh-bodohi saya. Ada juga seperti ini ya, beberapa di antara kamu ya. Jadi bisa juga ini bersikap tegas ya. Cuma di satu sisi kamu ngerasa nih terisolasi, terperangkap, semacam ada energi trauma. Bisa jadi ini energi dari pengalaman kamu dengan pasangan kamu sebelumnya yang pernah kecewa. Jadi ketika kamu memiliki hubungan dengan seseorang yang baru sekarang, kamu ada masalah sedikit langsung trauma gitu. Takut, khawatir nanti hubungan ini bisa berjalan lancar apa enggak. Ya, kamu juga ada khawatir di sini, ini apa yang kamu lakukan ini bisa atau cukup menyenangkan kak untuk pasangan ya. Untuk Four of Wands ya, kamu selalu di sini berusaha untuk membuat hubungan ini indah ya, menyenangkan, selalu ingin menyenangkan pasangan. Dan ada semacam relokasi di sini nih, pindah rumah. Bisa jadi kamu yang mengunjungi pasangan kamu atau pasangan kamu yang mengunjungi kamu, atau long distance relationship sebelumnya, dan pada akhirnya kalian bisa bersama di satu rumah gitu. Cuman saya ngelihat semacam ada energi Nine of Wands, seperti belum seperti kamu berada di dalam seperti kepompong gitu ya.
masih dibungkus gitu ya kan, belum melihat dunia luar, belum melihat segala sesuatunya dengan jelas gitu. Kamu seperti masih tertutup di dalam kotak kamu sendiri dengan traumatic experience, dengan pengalaman-pengalaman trauma. Ada energi negatif di sini nih, pikiran negatif juga seperti itu di sini ya. Ya, dan ini juga bisa, ini sifat asli atau karakter yang masih terbungkus, belum semua nampak gitu ya. Oke, saya akan buka di sini untuk kartu kecilnya ya, untuk mengklarifikasi setiap kartu ini. Ya, biasa kalau di dalam suatu hubungan ya, bahkan udah suami istri pun pasti bakalan ada juga di sana hal-hal yang masih terbungkus, belum kita lihat dengan jelas pasangan kita itu karakter aslinya gimana sih gitu ya kan. Apalagi kalau masih baru. Ya, dan salah satu solusi bagaimana untuk mengungkapkan itu adalah dengan hadirnya masalah gitu. Masalah itu baik gitu. Bagus itu sebenarnya ya, di dalam situasi apapun. Dengan ada masalah kita mencari solusi, dengan ada masalah kita juga jadi tahu pasangan kita karakter personality-nya gimana kan gitu ya. Oke, ada Ten of Pentacles ya, ini erat kaitannya dengan hubungan suami istri ya. Ya, ada kebahagiaan sih di sini gitu, cuman terkadang kamu kurang percaya diri dengan diri kamu sendiri, apakah hubungan kamu ini bisa bahagia apa enggak gitu ya. Khawatir kalau misalnya pasangan kamu ninggalin kamu, khawatir kalau misalnya ada konflik, sigi-sigi ada konflik nanti jadi masalah besar, jadi ada perpisahan gitu ya. Seperti ada juga ini beberapa di antara kamu yang jadinya long distance relationship ya, kamu pergi ke suatu tempat dan pasangan kamu di tempat yang lain, jadi ada semacam kekhawatiran ya, kalau misalnya nanti ada masalah, kita nggak ada cooperation, nggak ada kerjasama, nggak ada pengertian satu sama lain, jadinya pisah ya. Ini faktor pekerjaan ya kan, mau nggak mau harus long distance relationship, tapi kalau ada masalah ya risikonya perpisahan kan gitu ya. Iya, sedih juga, ngeri juga kayak gini ya kan. Tapi kalau misalnya ada kerjasama nih ya, saling pengertian satu sama lain, ini bagus banget. Artinya kalau kamu menghadirkan energi yang mature, yang dewasa di sini bisa gitu. Tapi nggak bisa cuman kamu aja yang bekerja. Pasangan kamu juga harus turut andil di sini ya untuk bekerja. Ya, ada semacam energi yang supportive, nurturing, Queen of Pentacles. Saya ngelihat bahwa ini adalah energi kamu ya. Ya, kamu pengen mensejahterakan keluarga, pengen sekali ngebantu. Ya, bisa jadi beberapa di antara kamu ini pergi untuk mencari nafkah demi kebahagiaan keluarga, tapi taruhannya adalah perpisahan. Jadi long distance relationship sama pasangan atau sama keluarga atau sama anak gitu ya. Iya, ini semacam konflik batin juga ada di sini. Ya, kecewa atas situasi, tapi mau nggak mau ya harus dijalani kan gitu ya. Ya, ada juga semacam trauma di sini ya. Trauma kalau misalnya ada masalah ya, jadi menimbulkan perpisahan, masalah, dan akhirnya perpisahan kan gitu. Ya, dan ini seperti erat kaitannya dengan pengalaman kamu dari pengalaman sebelumnya. Pernah ini sepertinya kamu mengalami perpisahan dari mantan kamu, dan ini mempengaruhi cara kamu berpikir. Jadi kadang jadi negatifan gitu pikirannya, khawatirannya luar biasa gitu ya. Ya. Tapi di minggu ini saya ngelihat ya, walaupun kamu khawatir banget, tetap ada kebahagiaan. Ada motivasi yang lahir dari dalam diri kamu sendiri. Ya, bisa jadi ini kamu dapatkan dari anak-anak kamu atau teman-teman kamu atau sahabat kamu ya, karena saya ada lihat di sini Three of Cups. Ya, kompleks ya. Ada bahagia, ada motivasi, tapi ada juga kekhawatiran. Ya, ada juga semacam trauma, takut gitu ya. Oke, saya akan klarifikasi untuk setiap kartu. Ya, takut ini kalau misalnya ada orang ketiga yang hadir di hubungan ini ya.
kalau kamu nggak merasa ini energi kamu bisa jadi pasangan kamu ya. Oke, saya lihat Oracle asmara dulu ada This Could Be The One. Ya, sepertinya ini adalah pasangan romantis yang kamu cari-cari selama ini. Bisa jadi ini adalah udah jadi suami atau istri kamu ya. Tapi di minggu ini semacam ada konflik ya, yang berenergi Scorpio, Cancer, Pisces, Aries, Sagittarius, Leo. Tapi kalaupun ada masalah, ya sikapnya dengan bijaksana, ya kan? Ya, apalagi kalau udah ada ikatan, jangan langsung bimbang gitu ya kan, atau mencari opsi lain, jangan seperti itu. Tetap diskusikan dulu, eye on eye gitu ya kan. Retreat, it's time to disconnect from the world. Ya, ini adalah waktu bagi Cancer di minggu ini berpikir tenang dulu ya. Kalau ada konflik batin, ada rasa trauma, rasa takut, khawatir yang luar biasa, coba dulu menyendiri, meditasi, berdoa gitu ya. Atau ada pikiran-pikiran negatif, energi-energi toksik dari lingkungan, ada gosip-gosip yang kamu terima, kamu dengar gitu, itu mempengaruhi pikiran kamu, ya kan? Jadi ada yang ngegosipin hubungan kamu sama pasangan kamu gitu ya kan. Ya, jadi kadang gosip-gosip ini kan nggak benar gitu, bisa buat kamu jadi negatif, berpikir negatif sama pasangan. Ya, yes, sama seperti berpuasa, sama seperti sholat lima kali dalam sehari gitu ya. Memang manusia itu tidak akan bisa 24 jam terhindar dari yang namanya energi toksik atau racun-racun dari lingkungan pertemanan sekitar gitu ya. Ya, ya gimana caranya gitu. Sama seperti minum, kita nggak bisa bebas 24 jam nggak minum. Haus kita bisa dehidrasi kan gitu. Jadi ada memang timingnya, kita harus minum terus ya kan. Seperti makan 3 kali sehari harus tetap makan terus. Dan sama seperti menghilangkan racun dari tubuh juga atau menyemangati diri, kita harus berdoa atau sholat 5 kali dalam sehari gitu. Nggak harus sekali sholat sampai 2 jam, 1 jam, nggak seperti itu ya kan. 10 menit udah, habis itu lakukan aktivitas ya kan, dapat racunnya lagi udah berdoa lagi semacam itu ya. Ya, jadi untuk di hubungan itu juga perlu seperti itu. Kalau misalnya ada nih hal-hal yang ganggu pikiran kamu, ya retreat lagi ya, berdoa atau bermeditasi ya, supaya pikiran lebih jernih, lebih positif lagi. Bila perlu kalau bisa retreat barengan sama pasangan ya. Komunikasi dari hati ke hati, apa yang membuat kamu khawatir, apa yang membuat kamu konflik batin, takut gitu ya. Oke, let go of control issues allows this situation to unfold naturally. Untuk beberapa di antara kamu yang konflik nih, beda pendapat sama pasangan, ya seperti yang saya katakan tadi ya, terkadang masalah itu justru yang menguliti karakter personalities masing-masing gitu. Biarkanlah itu terjadi. Dengan begitu kamu tahu aslinya pasangan kamu itu bagaimana. Ya, apakah memang ini adalah seseorang yang pantas untuk kamu rangkul atau tidak kan gitu. Kalau misalnya masalah-masalah biasa aja, saya rasa itu wajar gitu ya, asalkan jangan menghadirkan orang ketiga gitu. Kalau udah menghadirkan orang ketiga itu udah susah gitu ya. Kalau masalah-masalah rumah tangga atau masalah miskomunikasi, ini justru adalah situasi yang akan mempererat satu sama lain gitu. Semakin kenal kan semakin sayang gitu ya. Artinya kalaupun pasangan kamu nanti suatu saat blok-blokan sama kamu udah paham gimana sikapnya gitu. Jangan ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Yang penting ada di sini energi kedewasaan, terbuka satu sama lain ya, belajar untuk memahami karakter atau personalitas dari pasangan satu sama lain gitu ya. Nggak cukup satu orang aja, kalau cuma satu orang aja yang kerja sama aja nih gitu ya kan. Oke, ya itu aja sih untuk Cancer. Semoga ini
resonate dan bermanfaat buat kalian. Bila kalian merasa ini bermanfaat, resonate, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Dan ya, saya berharap kalian tetap bersemangat di minggu ini dan semoga kalian berbahagia. Sampai jumpa untuk Cancer. Bye bye.